Bisa? Mantap kah? Makan guys. Angkat tangan. Angkat tangan. Hai bosku, kali ini saya akan mengajak para bosku untuk bersafari ria di pembangunan bypass Lia menuju The Mandalika di paket 3 dengan pembangunan badan jalannya 3,3 km saja bosku. Di mana pembangunan bypass Lia menuju The Mandalika merupakan sarana transportasi atau mobilisasi nantinya para bosku yang ingin menuju area sirkuit MotoGP Mandalika atau KEK Mandalika untuk bersantai ria atau sekedar nantinya bisa meluapkan rasa lelahnya di dunia kerja, di dunia pandemi. Tentunya kita bosan di rumah bosku, bosan sekali untuk lockdown ya. Tentunya nanti ketika sudah semua pandemi ini hilang bosku ya, bermainlah di Lombok biar sedikit hilang stresnya. Dan memang kita jarang untuk mengekspos daripada paket 3 sebab inilah salah satu alasannya bosku ya, karena memang ada sedikit pengerjaan yang memang agak berat di sini. Kita akan mencoba nanti untuk menaiki bukit yang masih terus dilakukan pengerjaan, dan disitulah nantinya kita akan melihat hasil pengeboman dinamit yang bagaimana hasilnya bosku. Tentunya tetap stay tune di channel ini untuk dapat informasi selengkapnya tentang pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika maupun sarana pendukung untuk nantinya pegelaran event MotoGP maupun World Superbike. I'm going mainstream. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah, I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Kali ini kita sudah dapat melihat di mana capaian pengerjaan di paket Mandalika 3. Tadinya kita sudah melintas di paket Mandalika 2 dan tepat sekali ini merupakan awal dari badan jalan yang dikerjakan oleh paket Mandalika 2. Tentunya PT Yasa Patria Perkasa di sini yang menjadi salah satu kontraktor yang dimana pengerjaan bypass Lia menuju The Mandalika. Dan kali ini kita sudah dapat melihat capaian pengerjaan untuk menimbunkan bagian area overpass, di mana nantinya overpass ini berfungsi sebagai jalur mobilisasi masyarakat setempat yang dulunya merupakan jalur yang sering dilewati sehingga tidak dilakukan pemutusan jalan. Dan kali ini digunakan alternatif, yaitu menggunakan sistem overpass atau terowongan yang berada di atas badan jalan. Progres pengerjaannya di mana sudah tertanam bagian dinding kiri maupun dinding kanan atau kita sebut sebagai paku bumi di sini sudah tercancap rapi, tinggal diberikan material tanah gunung saja bosku. Dan tepat sekali kita dapat melihat di sini untuk bagian area terowongan yang berada persis di area badan jalan yang nantinya seperti yang saya sampaikan bisa menggunakan motor mobil untuk melewatinya, akses mobilisasi masyarakat setempat bosku ya. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Selanjutnya kita sudah dapat melihat capaian pengerjaan untuk pemasangan dinding kiri maupun dinding kanan yang terbuat dari beton yang sangat kuat yang ditancapkan begitu dalam sehingga nanti ketika sudah terpasang dengan rapi maka di bagian tengah akan terisi dengan agregat tanah gunung.
Selain terbangunnya overpass di paket Mandalika 3, juga kita dapat melihat untuk pembangunan sistem drainase yang sangat besar atau jambatan yang dulunya merupakan parit sehingga dibuat jambatan saluran. Dan kali ini kita sudah dapat melihat capaian pengerjaan di bagian saluran yang sangat besar di depan kita kali ini, yang sudah dilakukan pembetonan atapnya, nanti akan dilakukan penimbunan sehingga di bagian atap daripada saluran ini akan menjadi badan jalan yang akan terlewati juga bosku. Nanti tidak akan terlihat di bagian badan jalan bypass Lia menuju The Mandalika. Setelah kita melihat capaian pengerjaan untuk pembuatan sistem drainase yang sangat besar atau jambatan yang melewati saluran parit atau sungai di bagian paket Mandalika 3, kali ini kita akan mencoba menaiki dan melihat capaian pengerjaan untuk pembelahan bukit. Dan tepat sekali memang aktivitas pengerjaan di jam 1 siang kali ini bosku sudah mulai jeda sehingga tidak ada aktivitas pengerjaan. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Tepat sekali kita sudah dapat melihat di mana ujung bukit dari paket Mandalika 3 yang begitu tinggi bosku. Ini pengerjaan yang sangat harus ekstra keras supaya cepat untuk dapat melandai, karena tinggal 4 bulan lagi batas waktu untuk pengerjaan pembuatan badan jalan. Ini merupakan hal yang harus dipercepat, di mana 4 bulan waktu tersisa untuk pembelahan bukit di paket Mandalika ini menggunakan sistem pengeboman secara beruntun dengan bom dinamit supaya cepat melandai. Ketika sudah dilakukan pengeboman maka akan dilakukan perapian, dan inilah salah satu bekas walaupun tidak terlalu begitu dalam. Dan nantinya kita akan mencoba menaiki di bagian area bukit yang sangat tinggi di depan kita kali ini. Terlihat sekali bebatuan yang sudah berserakan, mulai sudah rapi di sini. Dan saya mencoba untuk menaiki dan memang luar biasa bosku, sensasinya agak sedikit ya deg-degan ya bosku ya. Dan memang progres pengerjaan di siang hari ini sedikit tidak ada bisa kita review karena memang aktivitas pengerjaan beberapa alat berat ekskavator terus hidrolik breaker sedang istirahat tadinya, dan selanjutnya kita akan mencoba menaiki puncaknya di sini yang memang luar biasa, di mana progres pengerjaannya terus dilakukan dengan semangat walaupun tidak terlalu banyak terlihat untuk pembelahan bukit, walaupun pernah dilakukan kemarin untuk pengeboman dengan sistem dinamit. Ternyata tidak terlalu banyak progres yang dapat kita lihat di sini capaiannya. Tentunya terus kita beri semangat untuk para pekerja untuk dapat selesai nantinya di bulan Oktober, karena paket Mandalika 1, 2, dan 3 akan berakhir kontraknya di bulan Oktober ya. Kalau tidak bisa selesai bosku ya disentil lah nanti. Ada sekitar 4 bulan lagi waktu tersisa di mana paket Mandalika ini harus dikebut untuk dapat rata bagian badan jalannya. Dan tepat sekali saya berada di bagian tertinggi di area bukit yang sudah bisa dilewati, walaupun ini nantinya akan dilakukan pengerukan untuk supaya lebih melandai, karena terlalu tinggi itu tidak bagus untuk jalur cepat. Tentunya kita akan pantau bersama bosku, dan saya akan mencoba melewati di sini. Dan ternyata ada hal yang sungguh aneh di sini, apakah bisa kita lewati? Dan ternyata memang tidak bisa dilewati di sini. Namun sepertinya jalur ini sering dilewati, tapi ada tumpukan sedikit nih bosku. Apakah bisa saya lewati? Bisa mas? Bisa? Mantap kah? Angkat tangan. Karena ini jalur tadi belum dibersihkan. Tidak bisa. Tidak bisa guys. Tidak bisa bosku. Akhirnya harus kita bantu ya. Ya, oke. Ayo. Matikan dulu. Matikan dulu. Kita harus bantu. Cara mengangkatnya, taruh dulu. Nah, terus, iya, ya oke. Oh, lanjut, mantap. Ya, ini karena posisinya
jam 12 siang saat istirahat, jadi jalur ini belum dibersihkan. Dan terjebak saya biasanya bisa dilewati dengan sangat mudah. Di paket Mandalika 3 ini bosku ya, yang batunya sangat lumayan keras namun tidak terlalu cadas. Terlihat ini masih konturnya bebatuan agak berkapur. Kita akan lanjut menuju lokasi bundaran dari paket terakhir, paket Mandalika 3. Di bundarannya kita akan lihat ya, karena jalur ini sudah sangat bisa dilewati. Yang ngos-ngosan bosku, untuk ngangkat motornya Ilham itu lumayan berat ternyata. Hello, how are you today? Selanjutnya kita sudah berada di bagian overpass 03 di paket Mandalika 3 yang sedang dilakukan untuk pembuatan dinding kiri maupun dinding kanan nantinya di bagian overpass yang kita akan lewati kali ini. Adapun capaian yang terbaik di paket Mandalika 3 di bagian badan jalan separuh sudah dilakukan pemberian material sabis atau LPA, dan kali ini kita sudah dapat melihat di mana penghamparan untuk material sabis atau LPA sudah diberikan, bahkan untuk penempatan beton-beton dari median jalan sudah terlihat terpasang. Selanjutnya kita juga akan melihat aktivitas pengerjaan untuk penempatan sistem drainase di bagian area tengah yang berada di bagian badan jalan. Nantinya juga akan terbuat untuk bagian sistem drainase baik di bagian kiri maupun kanan luar di bagian badan jalan bypass Lia menuju The Mandalika. Dan saya sampaikan untuk lebar badan jalan ini bosku totalnya 50 meter, dimana nanti akan ada 4 jalur dan 8 lajur. Dan memang progres pengerjaan untuk mempercepat pembuatan fasilitas pendukung event MotoGP maupun World Superbike, di mana paket Mandalika 1, 2, dan 3 sudah sangat baik untuk pengerjaan pembuatan badan jalan, bahkan sudah ada yang dilakukan pengaspalan untuk bagian lapisan pertama. Dan kali ini kita sudah dapat melihat aktivitas pengerjaan untuk segera dapat terpasang untuk sistem drainase di bagian tengah area bagian pembagi ya, badan jalan baik kanan maupun kiri yang berbeda jalur atau berbeda arus. Nantinya juga kita akan melihat aktivitas pengerjaan untuk merapikan bagian bukit yang ada overpassnya dan merupakan bukit terakhir di paket Mandalika atau di paket Mandalika 3. Nantinya kita akan melewati bosku bagaimana rupa dan wujudnya.
Kali ini kita sudah berada di bagian kilometer 11 dan tepat sekali di mana pembangunan overpass terakhir atau overpass 11 bosku. Sama dengan kilometernya 11, overpassnya 11 atau overpass terakhir. Dan memang pengerjaannya sudah selesai untuk pemasangan paku-paku bumi menjadi dinding kiri maupun dinding kanan. Nanti akan dilakukan penimbunan dan apa yang terjadi di sini ternyata lagi dirapikan area bukit yang menjadi akses nantinya para warga yang bisa memasuki atau menggunakan fasilitas bypass Lia menuju jalur utama, dan kita akan berbelok karena tertutup di situ. Lalu kita akan mencoba memasuki terowongan ini walaupun sedikit agak gelap, ya tidak gelap bosku, terang ternyata. Dan kita akan berbelok ke arah kanan. Apakah tidak tertutup? Ternyata di sini ternyata bisa dilewati bosku. Akhirnya bosku, kita sudah berada di kilometer terakhir, di kilometer 17. Dan kali ini apa yang bisa kita review? Kita akan menengok kiri kanan, dan ternyata sudah dilakukan pengaspalan di bagian badan jalan yang tepat sekali merupakan area kilometer ke-17 yang persis sekali nanti akan terkoneksi dengan bagian bundaran yang merupakan titik 17,3 km. Dan beginilah hasil yang dapat saya review bosku. Semoga dapat mencerahkan, semoga hal-hal yang berkaitan tentang pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika dan pembangunan fasilitasnya, silahkan bisa bosku komen tentunya bagaimana caranya kita support. Kita harus beri doa dan dukungan di mana penyelenggaraan event MotoGP maupun World Superbike dapat dilaksanakan di Pulau Lombok. Saya akhiri kata, billahi lisabil haq, pastabikul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.